Selamat malam Bapak Ahmad Fadlan. Di sini saya Yandi Tegal akan mengikuti pertemuan ke-8 yaitu UTS Ekonomi Mikro. Jadi ada 2 pertanyaan, yaitu jelaskan pandangan Anda mengenai keseimbangan pasar selama COVID-19. Menurut saya, yang saya amati terutama di daerah saya di Padang Bulan, yaitu keseimbangan pasar selama COVID-19 ini berjalan dengan baik, terutama pada saat-saat sekarang ini. Hanya saja ketika awal-awal COVID-19, yaitu terjadinya dihimbau pemerintah untuk berdiam diri di rumah, yaitu tepatnya di bulan 3 dan bulan 4. Awal-awal mula di situ pasar sepi dan tidak terjadinya, dan hanya sedikit saja terjadi proses jual beli di pasar. Tapi untuk sekarang ini pandangan saya mengenai keseimbangan pasar masih seimbang, cukup seimbang, terutama pada pasar yang menjual bahan-bahan pokok seperti beras, sayur, dan lain-lain. Yang kedua, jelaskan beserta contoh siklus kedua CFD atau PHK dirumahkan sama COVID-19. Siklus kedua CFD beserta contohnya yaitu, saya mengambil contoh yang ada di lingkungan pekerjaan saya, yaitu di kereta api, di mana banyak outsourcing yang dirumahkan, terutama itu pelami dan pramugara kereta api, dikarenakan pembatasan sosial dan tidak diberikannya izin oleh pusat dan pemerintah untuk menjalankan kereta api, sehingga terjadinya PHK atau dirumahkannya pegawai-pegawai yang berdinas di atas kereta api. Dan itu mempengaruhi faktor produksi, yaitu sumber daya manusia dan juga sumber daya modal, sehingga tidak bergeraknya perputaran ekonomi di kereta api sendiri. Itu juga akan mempengaruhi ke rumah tangga, karena pendapatan karyawan yang dipecat atau di PHK itu tidak ada lagi, dan itu akan mempengaruhi proses jual beli di pasar. Jadi pegawai yang di PHK tersebut tidak memiliki uang untuk melakukan transaksi di pasar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu akan mempengaruhi juga kepada produsen, yaitu petani, di mana hasil jual mereka akan murah karena COVID-19 tidak ada yang membeli barang-barang mereka di pasar, dan produsen akan kesusahan juga untuk menjual barang-barangnya. Jadi intinya dari pertanyaan kedua ini, COVID-19 menurut saya mematikan ekonomi yang biasanya bergerak, kali ini mati atau terjadi perlambatan pergerakan dikarenakan COVID-19. Terima kasih Pak.